Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana keadaan Anda semua? Apakah masih tetap semangat dan semoga tetap selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara melihat rekap dan pemeringkatan. Nah ini yang sudah banyak sekali ditanyakan di YouTube kita ya, terutama di komentar. Itu apa sih sebenarnya rekap dan apa itu sebenarnya pemeringkatan. Nah Sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe di channel ini. Dan semoga dengan Anda melakukan subscribe, kita menjadi lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten dan informasi-informasi terbaru. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja. Sebenarnya apa sih rekap dan apa sih sebenarnya pemeringkatan. Nah sebenarnya ini nanti kita tidak terlepas dari pagu. Jadi di video-video saya sebelumnya itu sudah bagaimana melihat pagu atau daya tampung ya. Nah ini nanti sebenarnya ini bisa digunakan, jadi bisa digunakan artinya bisa digunakan untuk menganalisa. Nah apa hubungannya dengan rekap, pagu dan pemeringkatan, yaitu salah satunya nanti akan kita jelaskan sedikit di sini ya. Jadi nanti silahkan dipahami, terus video ini jangan di skip, artinya nanti biar Anda mendapatkan informasi itu secara penuh dan tidak terpotong-potong. Jadi artinya nanti Anda bisa memahami video ini dengan secara lebih jelas. Oke ya, langsung aja kita bahas di sini. Ingat ya, ini yang kita bahas adalah di tahap 2 jalur zonasi. Nanti yang tanya-tanya di kolom komentar mengenai tahap 3 atau jalur rata nilai raport, sementara kita pending dulu ya. Nanti saya buatkan kalau sudah ada mendekati di waktu-waktu tahap ketiga. Ini sementara kita fokus dulu di tahap 2 jalur zonasi. Nah, oke, sekali lagi kita akan membahas apa itu rekap dan apa itu pemeringkatan. Ya, ini yang ternyata banyak yang masih bingung dan banyak datanya yang tidak ditemukan. Mungkin pemeringkatan saya kok hilang, itu bagaimana? Nah, kita akan bahasnya di sini. Oke ya, kita langsung lihat saja apa sih sebenarnya rekap. Nah, ini rekap ya. Halaman rekap ini halaman rekap pendaftaran merekam catatan pendaftaran ya beberapa calon peserta didik baru sesuai dengan waktu daftarnya. Nah rekap ini artinya dia merekap semua kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi artinya misalkan hari ini saya daftar jam 00.01, saya daftar hari ini jam misalkan jam 02.03 atau mungkin setengah 3 ya. Mungkin yang hari ini ada yang bergadang karena menunggu saya harus daftar duluan ya. Nah itu sebenarnya ya baik-baik saja, artinya itu juga bagus, tidak apa-apa, karena ada nilainya di pemeringkatan nomor 3 yaitu waktu daftar, sebenarnya baik. Cuma yaitu nanti kelemahannya kan kita tidak tahu berapa jumlah pendaftar yang ada di situ ya. Jadi bisa dipahami ya, jadi rekap itu adalah mendata. Jadi mendata atau mencatat di sini ya. Jadi mencatat semua kegiatan pendaftaran. Ya, jadi artinya ketika Anda mendaftar itu akan dicatat ke dalam rekap. Ya, nanti akan kelihatan nama, nomor ujian dan tanggal pendaftaran. Ya, rekap. Jadi rekap itu semua yang daftar itu akan masuk ke dalam rekap. Oke ya, jadi rekap itu kalau kita bahasa gampangnya, rekap ini adalah mencatat semua jumlah pendaftar, itu saja ya. Jadi itu lebih mudah. Jadi mencatat, misalkan Anda daftar itu dicatat, itu artinya rekap. Jadi misalkan yang daftar sekian seperti itu. Oke, selanjutnya apa itu pemeringkatan? Ya, pemeringkatan atau ranking. Jadi pemeringkatan atau ranking itu artinya hasil sementara. Artinya hasil sementara dia itu berada di peringkat nomor 1 sampai dengan seterusnya. Nah, ini nanti yang ada hubungannya dengan pagu. Ya. Kak, misalkan kalau saya tidak ada di pilihan ke-1, nah saya itu berada di pilihan kedua atau ketiga. Nah ini nanti fungsinya dari pemeringkatan. Oke,
kalau kita lihat sekilas, pemeringkatan itu adalah hasil sementara. Ingat ya, ini masih hasil sementara, bukan final. Karena nanti finalnya ada di pengumuman, yaitu sekitar tanggal berapa ya? Kalau nggak salah 25 atau 26 ya. Nanti kita lihat lagi jadwalnya ya. Nah, ingat, pemeringkatan itu ada 3 komponen. Ya, ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah jarak domisili terdekat. Nah, ini jarak domisili ini juga sudah disebutkan ya. Jarak domisili ini sangat penting ketika Anda melakukan pengajuan PIN. Nah, ingat ya, waktu pengajuan PIN dan itu sudah melakukan titik lokasi rumah. Nah, ini yang sangat penting ketika menggunakan jalur tahap 2 atau jalur yonasi. Ya, ingat ya, tapi kalau di SMK ini ya ini kalau di tahap 3 itu nanti SMK reguler atau di jenjang SMK itu tidak ada yonasinya, jadi bebas. Karena untuk poin 1 ini tidak diperhitungkan di tingkat SMK. Nah, yang kedua itu adalah usia calon peserta didik yang lebih tua. Ini masih banyak sekali yang tanya karena ternyata belum paham. Ya, karena belum paham. Jadi saya jelaskan sebentar. Jadi untuk hasil peringkat sementara itu nanti masuknya di ranking. Jadi ranking itu dia akan melihat berdasarkan 3 ini, berdasarkan 3 kriteria. Jadi misalkan siswa A itu jaraknya berapa, siswa A itu usianya berapa, dan siswa A itu waktu pendaftarannya kapan. Itu yang akan dicatat di dalam sistem. Nah, apa yang digunakan ketika siswa itu memiliki kesamaan? Jadi artinya saya kasih contoh, siswa A itu jaraknya 1 kilo, itu sama dengan siswa B. Jadi ada 2 pendaftar ya, ada 2 pendaftar, A dan B. A dan B itu jaraknya sama atau domisilinya itu sama. Jaraknya dari rumah ke sekolah itu sama-sama 1 kilo. Nah, ketika sama-sama 1 kilo, maka yang akan digunakan adalah yang akan digunakan itu tambahan nomor 2. Jadi tambahan nomor 2 sini. Nah, nomor 2 itu apa? Usia. Siswa A dan siswa B itu akan dilihat usianya berapa. Itu lebih tua yang siswa A atau yang lebih tua siswa B. Ya, ingat ya, jadi 1 ini harus terpenuhi dulu, jaraknya harus sama. Kalau jarak sama, maka dia akan menggunakan komponen komponen 2, yaitu usianya. Nah, kebetulan siswa A dan siswa B itu ternyata jaraknya sama 1 kilo, usianya juga sama, misalkan 14 tahun. Ya, 14 tahun semuanya. Nah, itu kalau semuanya sama dari A dan B, dari poin 1 dan 2, maka digunakan lagi perumusan atau peringkingan pada nomor 3, yaitu waktu pendaftaran. Nah, ini yang jelas berbeda. Ya, yang jelas berbeda. Jadi siswa A itu mendaftar kapan dan siswa B itu mendaftar kapan. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi hasil peringkingan sementara itu yang digunakan adalah 3 komponen ini. Ya. Tapi ini menurut saya juga artinya sangat sedikit yang memiliki kesamaan data. Artinya siswa A, B, dan C itu yang misalkan jaraknya sama, usianya sama, waktu daftarnya sama, itu juga sangat kecil. Ya, yang jelas mungkin jaraknya juga bervariasi, usianya juga bervariasi, waktu daftarnya juga bervariasi. Tetapi ketika ada persamaan, katakanlah nilai akhirnya sama, jadi nilai akhirnya sama, atau misalkan di jaraknya ini ya, jaraknya sama, maka akan ditambah dengan pemeringkatan. Dia artinya ditambahkan ditambahkan satu kriteria. Jadi ditambahkan 1 kriteria lagi usia. Nanti ternyata jarak dan usia sama, maka akan ditambahkan 1 kriteria lagi, yaitu waktu pendaftaran. Jadi seperti itu untuk pemeringkatan atau rankingnya. Ya, bisa dipahami ya. Dan ingat, pemeringkatan ini masih sementara. Ya, jadi pemeringkatan itu hasil sementara dari 3 komponen ini. Ya, oke ya, bisa dipahami. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih cara melihat rekap dan pemeringkatan. Ini kita langsung saja ya kalau melihat. Nah, ini ya, saya akan melihat di sini. Nah, ini. Terus kita akan melihat di pemeringkatan dan rekap itu nanti kita bisa melihat di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Jadi tidak hanya terbatas di alamat domisili. Oke ya. Sebelumnya ini seperti pertama, jadi seperti pendaftaran. Jadi kita pilih dulu kabupaten atau kotanya sesuai dengan lokasi KK dan domisili. Seperti ini ya. Jadi harus sudah memilih dulu kabupaten atau kotanya. Nanti di sini baru akan muncul menu-menu.
ya. Ingat, ini pendaftaran sudah langsung otomatis hilang. Nah, ingat ya. Jadi nanti pendaftaran yang kemarin pendaftaran tahap 1 ini otomatis sudah hilang, sudah masuk ke tahap 2. Nah, kalau unduh bukti, nanti kalau unduh bukti itu sama. Unduh bukti itu nanti bisa digunakan untuk tahap-tahap yang sedang berlangsung. Hasil ini yang sudah ada adalah hasil tahap 1, karena tahap 2 belum ada hasilnya. Artinya ini belum ada pengumuman. Pemeringkatan, nah ini yang akan kita bahas, pemeringkatan dan rekap. Nanti sedikit saya berikan penjelasan kembali, kita review kembali yaitu mengenai pagu. Oke ya. Yang akan kita bahas, oke, kita langsung direkap saja ya. Kita rekap apa sih sebenarnya rekap. Kita lihat di rekapnya. Nah, seperti ini ya. Ini. Ya, halaman rekap pendaftar merekam catatan pendaftaran beberapa calon peserta didik baru sesuai dengan waktu daftarnya. Ingat waktu daftarnya. Adapun informasi jarak dan skor pendaftaran akan ditampilkan pada menu peringkingan. Jadi nanti sekali lagi bahwa rekap ini mendata semua kegiatan waktu Anda daftar. Ya. Oke, ini kita tampilkan semuanya. Ya. Nah, ini ada 100. Jadi pendaftarnya ada 100. Nah, kita lihat. Siswa A ini mendaftar di mana, pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, dan pilihan ketiganya apa, akan kita bantu untuk bagaimana cara melihatnya. Nah, data yang ditampilkan 100 data terakhir. Ingat ya, data yang ditampilkan 100 data terakhir. Artinya datanya itu sangat banyak, tapi yang ditampilkan di sistem ini hanya 100. Nah, nanti bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya kalau misalkan di 100 data ini tidak ada, nanti bisa menggunakan nomor UN-nya di sini. Ya. Kalau misalkan di sini kalau nama Anda tidak ada, ya nama Anda kok tidak ada, itu artinya berarti Anda itu sudah mungkin lebih dari yang ke 100. Oke, bisa dipahami. Dan 100 di sini itu adalah 100 data terakhir. Jadi artinya kalau Anda misalkan nomor 1, ternyata daftarnya sudah 1000, nanti yang diambil itu yang paling bawah. Jadi yang 1000 ke bawah. Karena kalau yang 1000 ke bawah itu berarti dia pendaftar terakhir dan ditampilkan hanya 100. Jadi mungkin nanti nomor 1000 sampai dengan nomor 900 ya. Karena kalau kita baca di sini, data yang ditampilkan adalah 100 data terakhir. Kalau Anda daftarnya awal berarti datanya tidak tampil di sini. Tetapi nanti bagaimana Pak cara melihatnya? Cara melihatnya sangat gampang. Apakah saya sudah daftar, sudah terekap apa belum? Itu caranya gampang ya. Caranya seperti ini. Ya, cara masukkan di sini. Ya. Masukkan nomor peserta UN-nya. Ya, ingat, masukkan nomor peserta UN-nya, kita klik cari. Nah, seperti ini akan muncul. Ya. Jadi Lois Imelda itu daftarnya, ini daftarnya baru jam 4. Ya, jam 4 lebih 01.07. Nah, ini cara melihat apakah saya itu sudah masuk rekap atau belum. Nah, yang sudah masuk rekap ini berarti dia sudah melakukan pendaftaran. Nah, yang jelas jangan lupa untuk hasil bukti pendaftaran itu juga disimpan. Boleh di screenshot, boleh disimpan PDF, atau bisa juga di print. Silahkan, yang penting Anda memiliki bukti pendaftaran. Jadi seperti itu ya. Bagi yang mau melihat apakah saya sudah masuk ke dalam rekap pendaftaran atau belum, itu silahkan dimasukkan nomor UN-nya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalkan Pak, nama saya direkap kok tidak ada. Pak, nama saya direkap kok tidak ada. Nah, itu karena apa? Karena data yang ditampilkan itu hanya data 100 dari pendaftar terakhir. Nah, jadi artinya nanti ketika Anda cari di sini, ya mungkin kalau Anda itu daftarnya, saya katakan tadi, misalkan nomor 50, dan ternyata pendaftar terakhirnya itu sudah 200, maka data Anda tidak akan tampil di sini. Tapi cara melihatnya bagaimana? Cara lihatnya, sekali lagi ya, saya kasih contoh, apakah saya itu sudah masuk rekap apa belum, itu dimasukkan nomor UN-nya. Masukkan nomor UN-nya, maka di sini akan kelihatan, oh ternyata saya sudah melakukan pendaftaran. Jangan lupa untuk melakukan cetak bukti. Oke ya, atau bisa juga menggunakan cara kedua. Cara keduanya bagaimana Pak? Cara keduanya seperti ini. Ya, jadi misalkan di sini saya kasih contoh SMA Negeri 1 Pare. Nah, nanti di sini akan kelihatan. Nah, sini ya. Nah, di sini. Nah, ini 100. Ternyata pendaftarnya sudah 100 di SMA Negeri 1 Pare. Nah, ini nanti akan kelihatan di peringkingan. Ya, ini yang jelas yang masuk di sini ya, itu berdasarkan pilihan pertama. Ini berdasarkan pilihan pertama.
Ini kita lihat, ini sudah berapa di SMA Negeri 1 Grogol? 100. SMA Negeri 2. Nah, ini kita juga akan lihat berapa yang sudah masuk. Ini 100 ya. Jadi yang data yang ditampilkan hanya data 100 pendaftar. Nah, ini di pilihan pertama. Oke, yang rekap bisa dipahami ya. Jadi bagaimana cara melihat rekap dan apa itu rekap. Nah, selanjutnya kita akan masuk di peringkingan, hasil peringkingan. Nah, hasil peringkingan ini, ingat ini masih pemeringkatan sementara. Ya, ingat ini masih pemeringkatan sementara. Jadi diperhatikan untuk pemeringkatan sementara ini belum pasti karena data masih terus bergerak. Nah, bergeraknya bagaimana, Pak? Bergeraknya itu sampai dengan tanggal selesai pendaftaran. Jadi nanti kalau sudah selesai pendaftaran atau pendaftaran sudah ditutup, maka data itu tidak akan bergerak. Ya, berarti terakhir kapan, Pak? Ya, terakhir 22, 23, 24. Jadi tanggal 24 nanti pukul 23.59. Nanti kalau sudah jam 00, ting ting, data itu sudah tidak bergerak. Nah, kemungkinan besar Anda sudah akan bisa melihat hasilnya di situ. Ya, tapi ingat itu masih hasil peringkat sementara. Nanti pengumumannya silahkan dilihat di jadwal. Sini ya, di jadwal. Oke, kita melihat di pemeringkatan. Kita akan melihat bagaimana sih cara kerja pemeringkatan. Oke, kita klik di sini ya. Jadi kalau sudah tampil di sini, kita bisa langsung melihat saya tuh posisinya di mana. Nah, ini tidak ada ya. Nah, kemungkinan ini kota ini kemungkinan 22502. Nah, 005 22. Oh, ini Kabupaten Kediri sama. Oke. Bagaimana cara melihat peringkatannya? Ini seperti ini. Kita bisa langsung buka di sini. Nah, ini ya. Jadi di SMA Negeri 1 Pare itu yang sudah masuk. Nah, ini ada 82 siswa. 82 siswa ini yang jelas ini yang sementara rankingnya paling tinggi. Ya, jadi rankingnya paling tinggi ini. Ini jaraknya yang paling dekat dengan rumah. Nah, ini ya kalau kita lihat jarak itu hampir tidak ada yang sama. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini tadi, ini ya. Jadi untuk jarak domisili kalau kita lihat di sini, hampir semua yang terpilih itu tidak ada yang sama. Nanti kalau misalkan jaraknya sama yang digunakan adalah usia. Usianya sama nanti yang digunakan adalah waktu pendaftaran. Ini ya. Nah, yang sudah masuk di peringkatan ini bisa tergeser sewaktu-waktu. Ini bisa tergeser sewaktu-waktu. Misalnya saya kasih contoh yang paling bawah saja, ini ya. 80 Suci Adelia. Nah, ini dia sudah kelihatan. Jadi dia pilihan pertama ada SMA Negeri 1 Pare, pilihan keduanya 2 Pare, dan pilihan ketiganya SMA 1 Wates. Nah, nanti misalkan di SMA Negeri 1 Pare kok namanya sudah tidak ada, ya ini karena dia masih di SMA Negeri 1 Pare ya. Itu kenapa kok siswa ini masih masuk di SMA Negeri 1 Pare? Lah ini ada hubungannya dengan Pagu. Ada hubungannya dengan Pagu. Bagaimana, Pak? Artinya ada hubungannya dengan Pagu. Oke, kita bahas di sini sedikit. Ya. Kita lihat SMA Negeri 1 Pare. Ya, SMA Negeri 1 Pare ini. Kita lihat di sini ya. Pagunya berapa, Pak? Nah, SMA Negeri 1 Pare itu pagunya adalah 180. Ya. Pagunya adalah 180. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk SMA Negeri 1 Pare, ini yang memilih pilihan pertama, ya, yang memilih pemilihan pertama, itu baru 82 siswa. Jadi artinya, yang sampai nomor 1 sampai dengan 80, jadi pendaftarnya ya. Jadi kalau yang daftar itu dari, sini saya jelaskan, ya, yang dibutuhkan di Pagu Yunasi itu adalah 180. Artinya pendaftar itu akan dilihat jumlah pendaftarnya berapa. Kalau jumlah pendaftarnya itu masih di bawah, ini di bawah 180, itu artinya semuanya di ranking atau di pemeringkatan ini semuanya akan masuk. Ya, bisa dipahami ya. Nah, karena apa? Ini kuotanya ya. Di kuotanya yang dibutuhkan dalam Pagu Yunasi itu adalah 180. Ini saya kasih contoh di SMA Negeri 1 Pare. Nah, apabila pendaftarnya itu masih di bawah 180, maka jarak berapapun itu akan masuk. Nah, yang berada di pilihan pertama. Jadi pilihan pertama nanti masih di sini akan masuk semua. Ya, karena apa? Karena di sini yang dibutuhkan adalah 180. Nah, tapi bagaimana dengan pendaftar yang ke 181? Nah,
pendaftar yang ke 181 karena sudah melebihi pagu, nah itu nanti akan berlaku rumusnya seperti ini. Nih ya. Ya, jadi jarak, usia, dan waktu pendaftaran. Itu apa? Itu ketika jumlah pendaftaran itu sudah melebihi pagu yang ada. Jadi nanti yang pendaftarnya sudah melebihi pagu yang ada, nanti akan digunakan perumusan, yaitu itu tadi. Jadi jarak domisili, usia, dan waktu pendaftaran. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kita melihat pagu sedikit. Nah, seperti ini. Ini 250. Berarti nanti siswa yang ketika waktu mendaftar, jadi tanggal 22 sampai dengan 24, itu kalau misalkan masih di bawah 250 jumlah pendaftarnya, maka dia akan otomatis diterima. Otomatis diterima di pilihan pertamanya. Ya, karena apa? Karena pagunya masih banyak. Jadi belum terpenuhi. Tetapi nanti pendaftar ke nomor 251 ke atas, 252 sampai misalkan jumlah pendaftarnya 500, itu nanti akan berlaku rumus ini. Jadi akan dihitung menggunakan pemeringkatan. Jarak domisili, usia, dan waktu pendaftaran. Jadi bisa dipahami ya. Untuk melihat ini sebenarnya peluang ya. Sebenarnya kita kalau membaca peluang, sebenarnya kita akan tahu. Oh, pagunya sekian, pendaftarnya sudah berapa? Pendaftarnya nanti bisa dilihat. Ya, karena pendaftarnya itu bisa dilihat di sini. Ini pasti semuanya adalah di pilihan pertama. Ya. Ini masih 82. 82 yang memilih di jurusan itu. 82 ini yang sudah memilih di pilihan pertama yang berada di SMA Negeri 1 Pare. Ya, misalkan ini jika ya pasti pilihan pertamanya di situ. Nah, nanti kalau sudah tidak ada, misalkan seperti ini ya, saya kasih contoh saja seperti ini. Nah, ini pilihannya SMA Negeri 1 Pare, dia masih diterima di SMA Negeri 1 Pare. Apakah ada nanti datanya di SMA Negeri 1 Punjo? Ya, ini jelas-jelas tidak ada. Ya, karena untuk semua yang diperhitungkan itu adalah pilihan pertama dulu. Kalau pilihan pertama sudah tidak diterima, maka nanti dia akan diadu lagi di pilihan kedua. Pilihan kedua bagaimana Pak? Ya di sini. Dia akan diadu lagi berapa sih jumlah pendaftar yang ada di SMA Negeri 1 Puncung. Nanti akan diringking lagi. Pagunya berapa? Kalau sudah melebihi pagu, maka nanti dia akan digunakan jenis peringkingan. Nah, nanti pilihan 3 ini sudah otomatis tidak terpilih. Kalau misalkan ini ya di SMA Negeri 1 Pare, nanti kalau dilihat di Punco, dilihat di Kandangan ini sudah jelas tidak diterima. Karena apa? Dia status penerimaan sementaranya dia ada di SMA Negeri 1 Pare atau di pilihan pertama. Jadi yang masih bingung, apakah otomatis apakah bisa Pak? Pilihan pertama dan pilihan kedua itu dua-duanya diterima? Jawabannya tidak bisa. Ya, karena yang diutamakan adalah pilihan pertama. Pilihan pertama sudah diterima, makanya sudah di-lock. Ya, jadi tidak mungkin Anda itu akan diterima lagi di pilihan kedua atau pilihan ketiga. Nah, nanti kalau baru di pilihan pertama ini tidak diterima, maka nanti akan di ranking lagi atau di peringkatan lagi di pilihan kedua. Pilihan kedua tidak diterima lagi, Pak. Nah, berarti nanti baru akan masuk ke pilihan ketiga. Ya, seperti itu ya teman-teman. Review sebentar, recap. Ini adalah jumlah seluruh siswa yang melakukan pendaftaran. Jadi yang sudah melakukan pendaftaran itu akan terekam di dalam recap. Cara mencarinya cukup dimasukkan aja nomor UN-nya. Nah, seperti ini. Maka dia akan masuk. Karena ini dia sudah mendaftar lah ini. Dia sudah mendaftar sangat pagi sekali ya. Jadi dan 00.23 sudah mendaftar. Ya. Terus yang kedua apa itu pemeringkatan? Pemeringkatan ini untuk melihat hasil sementara. Ini bisa dimasukkan di sini misalkan diklik cari. Nah, maka dia akan kelihatan di sini. Ya, dia akan kelihatan di sini. Oh, ini. Atau bisa dilihat per sekolahnya. Nah, Vinda, kalau kita klik di sini ya, kita klik saja, maka dia akan kelihatan. Oh, saya sementara diterima di SMA Negeri 1 Pare. Tapi ingat, nanti kalau sudah melebihi pagu, pendaftarnya sudah sangat banyak. Itu nanti akan berlaku di sistem ini. Nanti akan berlaku perumusan seperti ini. Nah, Pak, bagaimana ketika saya mau melihat di sekolah lain, apakah bisa jumlah pendaftarnya berapa? Terus yang diterima berapa? Bisa. Caranya bagaimana? Ini pindah kota dulu. Nah ya, ini pindah kota. Masukkan lagi, Pak. Misalkan saya mau melihat di SMA 2 lah. Kita pilih kota Kediri. Ya, kita lihat jumlah pendaftar ini. Jumlah pendaftar ini yang berada di kota Kediri. Ya, jadi seperti ini. Ingat, data yang ditampilkan ini hanya 100 data terakhir. Jadi yang baru 100 data terakhir ini. Ya, yang paling terakhir. Jadi yang sini, nah ini ya. Ini jam 5:06. Jadi yang terakhir ini ada jam 3:56. Jadi yang
Yang terbaru itu ada yang di atas di sini. Ya, jadi dia yang paling atas terakhir pendaftar. Jadi yang ditampilkan hanya 100 data. Ini ya. Nanti kalau misalnya mau melihat, Pak saya sudah masuk rekap apa belum, ya silahkan bisa dimasukkan di sini. Jangan lupa, nah ini jangan lupa ini bisa dicek di sini. Nah, Pak saya mau melihat di SMA Negeri 2 Kota Kediri itu berapa yang sudah diterima, itu bisa dilihat di sini di peringkingan. Ingat ya, ini masih di SMA Kota Kediri. Ini karena kita lewatnya depan, jadi harus melihat kita harus masuk dulu di kabupaten atau kotanya. Jadi ini bebas kalau hanya melihat. Jadi bedakan mendaftar dan melihat. Kalau hanya melihat itu bisa melihat seluruh kabupaten atau kota. SMA itu sudah berapa pendaftarnya dan posisinya di mana itu bisa. Tapi kalau untuk pendaftaran itu hanya sesuai dengan lokasi domisili. Jadi nanti bisa di dalam zona atau di luar zona. Kasih contoh SMA 2 Negeri 2. Kita lihat ini pendaftarnya sudah berapa. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini sudah 176 ya. Jadi pendaftarnya sudah 176. Nah, ini bagaimana cara melihatnya, Pak? Lihat pagu dulu dong. Kita lihat pagu dulu, pagunya lihat. Nah, SMA Negeri 2 Kota. Nah, yang dibutuhkan adalah 176. Nah, artinya 176 ini pas. Oke ya, paham ya di sini? Ini ternyata pas. Jadi pagu yang dibutuhkan adalah 176. Yang 100 ke 77, nah 177 itu silahkan dilihat di pilihan kedua. Ya, karena apa? Karena pagunya ini sudah terpenuhi pagunya. SMA Negeri 2 ini pagunya sudah terpenuhi, 176. Nah, yang 177 kan tidak masuk. 177 tidak masuk, berarti 177 itu sudah diringking berdasarkan ini. Sudah diringking berdasarkan ini, berarti dia sudah tidak masuk di pilihan pertama. Ya. Dia nanti akan masuk di pilihan kedua atau ketiga, itu silahkan dicari. Nah, ini ya, ini fungsinya pagu. Kita lihat lagi SMA 1. SMA 1 itu pagunya 170. Kita akan lihat apakah pagunya sudah terpenuhi, kita lihat. SMA 1. Klik saja SMA 1. Ini untuk melihat ya. 170. Lah ternyata sudah terpenuhi semua. Ya. Sudah terpenuhi, itu nanti Anda tetap bisa mendaftar. Itu nanti akan diringking lagi. Ya, akan diringking lagi. Apakah Anda itu nanti semua siswa ini akan bisa tergeser. Ya, semua siswa ini akan bisa tergeser. Ini akan semuanya akan tergeser. Ketika Anda mendaftar DES, Anda akan bisa melihat ini. Nah, Anda akan melihat, oh ternyata yang diterima siswa yang sekarang di pilihan satunya itu paling jauh adalah ini. 2.588 meter. Ya. Kalau kita klik, dia pasti diterima di SMA Negeri 1 Kota Kediri. Nih. Ya, jaraknya ini. Nah, ini pilihan keduanya. Ternyata di SMA Negeri 7. Ini nanti kalau yang paling bawah ya, ini sudah ngeri ini ya, yang paling bawah. Ini yang paling bawah di SMA 1. SMA 1 itu yang dibutuhkan adalah 100 berapa tadi? SMA 1 170. Nih. Nah, ini yang paling ngeri ya, ini ngeri ini, yang paling bawah ini ngeri. Artinya ngeri nanti ini bisa sewaktu-waktu dia tergeser. Misalkan ada pendaftar lagi yang zonasinya lebih dekat, nanti dia pasti akan bisa tergeser. Dia nanti akan masuk, mungkin bisa masuk di pilihan kedua atau pilihan ketiga. Ya, pilihan keduanya SMA 2, pilihan ketiganya adalah SMA 7. Karena ini dia masih berada di urutan 170, mana tadi? Ini, dan masih sesuai dengan pagunya, nah maka dia masih terdaftar. Tapi ini bisa tergeser sewaktu-waktu. Bisa tergeser sewaktu-waktu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi bagaimana apa arti rekap dan apa arti pemeringkatan ya. Pemeringkatan yang digunakan untuk jalur zonasi adalah ini, jarak, usia, dan waktu pendaftaran. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Mungkin nanti yang belum paham silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan kita bantu bagaimana cara menyelesaikan. Mungkin masih yang tidak bisa cetak bukti, nanti silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti akan kita bantu. Mungkin akan kita carikan solusi-solusinya. Oke teman-teman, jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar nanti Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan penjelasan ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.